Wah. Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin aku bawain alur cerita spesial tahun baru dan akan menemani libur panjang kalian dari film yang berjudul SpongeBob the Movie Search for SquarePants. Nah, yang belum nonton film SpongeBob lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Film ini dimulai dari sebuah kisah Flying Dutchman, yaitu kapal hantu legendaris yang dikutuk untuk berlayar selamanya tanpa bisa berlabuh, dan kemunculannya di laut dianggap sebagai pertanda buruk nih atau bencana besar. Sementara itu di Bikini Bottom, ada SpongeBob yang terbangun di pagi hari dengan gembira dan penuh sukacita. Ia pun pergi untuk mengukur tinggi badannya, dan tinggi badannya sudah sedikit lebih tinggi dari yang sebelumnya. Melihat hal itu, SpongeBob pun senang karena pada akhirnya dia bisa lebih tinggi, dan dia pun benar-benar merayakan hal tersebut. Kerana kini besar, lelaki besar. Setelah dia mandi dan semuanya selesai, dia pun pergi keluar nih dan menyambut Squidward dengan ramah dan bertanya tentang kegiatannya hari ini. Yang tentu saja Squidward tidak meresponnya dengan baik. Squidward lebih memilih bersembunyi di rumahnya daripada harus berinteraksi dengan SpongeBob. Setelah menyapa Squidward, dia pun pergi nih untuk menyapa sahabat yang baik nih, yaitu Patrick. Namun sialnya Patrick justru lupa siapa SpongeBob. SpongeBob pun panik. Dia merasa Patrick tidak mengenalinya hanya karena dia sudah tumbuh tinggi. Namun di satu sisi dia merasa senang. SpongeBob pun mengingatkan Patrick siapa dirinya dan mengajaknya untuk pergi berjalan bersama. Yang mana Patrick pun mengiyakan tawaran tersebut. Di perjalanan, SpongeBob dengan gembira menyapa semua orang yang ia lewati, seperti Sandy dan juga Plankton. Ia memamerkan kepada mereka tubuhnya yang sudah tumbuh tinggi nih. SpongeBob juga memberitahu Patrick alasannya kenapa dia senang sekali hari ini, karena pada akhirnya dia bisa menaiki wahana roller coaster. Jadi sebelumnya dia ini belum memenuhi syarat untuk menaiki wahana tersebut nih, karena tinggi badannya belum cukup. Oleh karena itu dia senang pagi hari ini karena tinggi badannya sudah memenuhi syarat. Dia pun mengajak Patrick untuk ikut ke wahana roller coaster itu, dan Patrick pun setuju. Singkat cerita, mereka pun sedang mengantri nih di wahana itu. Sampai akhirnya giliran mereka yang dicek tinggi badannya. SpongeBob dan Patrick berhasil lolos pengecekan tersebut. Mereka pun senang dan masuk ke wahana tersebut dengan gembira. Namun sampai akhirnya kegembiraan itu berubah. Yang mana rasa takut justru muncul saat ia melihat wahana tersebut. Ternyata tidak seindah dan menarik seperti yang ia harapkan. Ia pun beralasan dengan Patrick kalau ia memiliki janji dengan seseorang untuk menaiki wahana tersebut. Tujuannya agar Patrick dan dia tidak jadi nih naik roller coaster itu. Di situ Patrick pun bertanya siapa orang tersebut dan SpongeBob menjelaskan kalau orang itu adalah Tuan Krab, dan Patrick pun segera membawa SpongeBob ke Krusty Krab. Di sana dia mengajak Tuan Krab untuk ikut menaiki wahana itu. Namun SpongeBob memberikan sinyal kepada Tuan Krab untuk membantunya agar bisa lolos dari Patrick. Beruntungnya Tuan Krab mengerti sinyal itu dan berhasil membuat Patrick melupakan masalah tentang roller coaster itu. SpongeBob bercerita nih kalau dirinya seketika merasa takut menaiki wahana itu, padahal dia sudah tinggi dan dewasa. Akan tetapi dia merasa takut dengan wahana tersebut. Di situ Tuan Krab menjelaskan nih kalau seseorang dinilai dewasa bukan dari tinggi badannya, melainkan dari keberaniannya. Yang mana akhirnya dia bercerita nih tentang dirinya di masa lalu. Dia bercerita dengan heroiknya nih kalau dirinya adalah sosok bajak laut yang pemberani. Bahkan ia berhasil bertemu dengan Flying Dutchman dan menjadi temannya Flying Dutchman. Mereka pun bersama-sama mencari harta karun. Begitu heroiknya kisah tersebut sampai membuat SpongeBob terpukau dan ingin menunjukkan kepada Tuan Krab kalau dirinya juga adalah laki-laki dewasa. Namun Tuan Krab tidak mengizinkannya dan menyuruhnya untuk membersihkan toilet saja daripada menjadi lelaki dewasa. Di toilet dia pun bersih-bersih di sana sembari ditemani oleh Patrick dan bercerita nih kalau dirinya ingin menjadi seperti Tuan Krab. Patrick pun mencuri sertifikat bajak laut milik Tuan Krab. Sertifikat itu sebagai tanda penghargaan kalau
kalau dirinya telah menjadi sosok lelaki dewasa. SpongeBob menjelaskan kalau dia juga mau mendapatkan sertifikat tersebut. Yang sialnya sertifikat itu justru masuk ke lubang saluran angin karena takut dimarahi oleh Tuan Crab, dan juga mungkin ini merupakan kesempatannya untuk menjadi berani. Dia pun memutuskan untuk masuk ke lubang itu bersama dengan Patrick. Di dalam sana sangat sempit dan juga gelap. Ia terus masuk ke dalam sampai akhirnya ia masuk ke bagian paling bawah dari basement. Di sana dia menemukan sebuah ruangan yang berisikan peralatan bajak laut dan menemukan sebuah klarinet yang bertuliskan jika ingin menjadi bajak laut, ia harus memainkan klarinet itu. SpongeBob pun tertarik untuk meniup klarinet itu sampai akhirnya sosok Flying Dutchman pun muncul di sana. Bangun, awak siput. Sementara di atas sana ada Tuan Crab yang mendengar suara Flying Dutchman di basement, dan ia pun dengan penuh kepanikan menuju ke sana untuk menyusul SpongeBob. Flying Dutchman melihat kalau SpongeBob ini adalah sosok yang bersih hatinya dan tidak berdosa. Oleh karena itu dia berencana untuk memanfaatkan SpongeBob. SpongeBob ingin menjadi kru kapalnya agar bisa mendapatkan sertifikat bajak laut, agar ia bisa menjadi lelaki sejati seperti Tuan Crab. Di situ Flying Dutchman pun akhirnya menerima SpongeBob nih menjadi kru kapalnya dengan sebuah perjanjian yang sudah ditanda tangani oleh SpongeBob. Di sini ia membutuhkan SpongeBob untuk menukar jiwanya agar ia dan kru kapalnya bisa kembali ke alam keabadian. Yang mana ternyata selama hidupnya ia terjebak di lautan dan dunia bawah. Maka dari itu dia membutuhkan sosok yang berhati bersih dan tidak berdosa, dan itu adalah SpongeBob. Berbeda dengan Patrick, Flying Dutchman justru tidak tertarik pada Patrick. Namun karena SpongeBob dan Patrick sudah sepaket, alhasil Flying Dutchman mau tidak mau menerima Patrick juga nih sebagai kru kapalnya. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka menuju neraka bawah laut. Sementara ada Tuan Crab yang terlambat baru saja datang di saat mereka sudah pergi. Tuan Crab pun sedih nih dan tidak mau kehilangan koki kesayangannya itu. Dia pun berencana untuk menyelamatkan SpongeBob dari Flying Dutchman. Dia membutuhkan bantuan dari Squidward dan juga Gary untuk menemaninya sepanjang perjalanan itu. Di sini ia tahu kemana tujuan Flying Dutchman. Pertama mereka akan melalui laut Flying Dutchman, teluk neraka, dan kemudian akan berakhir di dunia bawah. Dan tanpa basa-basi lagi, mereka bertiga pun memulai pertualangan mereka untuk menyelamatkan SpongeBob. Di perjalanannya itu, SpongeBob dan Flying Dutchman sudah sampai di laut neraka, yang mana laut itu dihuni oleh banyak monster yang mengerikan dan juga jahat. Awalnya SpongeBob merasa takut di sini, namun karena diajari oleh Flying Dutchman tentang keberanian, SpongeBob pun akhirnya memiliki nyali untuk menghadapi rasa takutnya itu. Bersama dengan Patrick, mereka berdua akhirnya mampu mengatasi rasa takut mereka itu terhadap monster tersebut. Di sini Flying Dutchman ingin memberikan pakaian kru kapal untuk SpongeBob, namun pakaian itu tampaknya terlalu kecil untuk tubuhnya SpongeBob. Maka dari itu sama Patrick diganti pakaiannya tersebut menjadi pakaian yang lebih nyaman dengan ukurannya SpongeBob. Flying Dutchman pun kesal karena Patrick mengganggu rencananya. Dia bersama Barb akhirnya sedang memikirkan rencana nih untuk menyingkirkan Patrick. Sementara itu di sisi yang lain ada Tuan Crab dan yang lainnya sudah sampai di SMA Bikini Bottom. Yang menurut Tuan Crab, SMA ini adalah pintu masuk mereka menuju laut neraka. Mereka pun memasuki SMA itu, dan ternyata tidaklah mudah. Mereka harus melalui banyak rintangan dari anak-anak SMA di sana. Sampai akhirnya mereka pun sampai nih di locker Davy John, locker yang menjadi pintu masuk neraka ke laut neraka. Sesampainya di laut neraka, mereka mulai merasa ketakutan karena melihat ada banyak monster yang mengerikan dan menakutkan. Sementara itu di sisi yang lain ada Flying Dutchman dan yang lainnya sudah sampai nih di teluk neraka. Di sini Flying Dutchman menjelaskan kepada SpongeBob kalau ia ingin mendapatkan sertifikat bajak laut, ia harus mencapai puncak teluk tersebut. Sedangkan untuk menuju puncak teluk tersebutnya, SpongeBob dan juga Patrick harus melewati banyak checkpoint, yang mana di tiap checkpointnya akan ada rintangan yang berbeda. Dengan percaya dirinya, mereka berdua yakin bisa melewati itu semua, dan mereka melanjutkan begitu saja perjalanan mereka dan mengabaikan peringatan dari Flying Dutchman. Sampai akhirnya muncullah makhluk para penjaga di checkpoint pertama yang menyerang dan mencegah mereka untuk ke puncak. Luruskan si bodoh.
Patrick. Mereka pun bersembunyi karena takut dengan para penjaga tersebut dan tidak sengaja SpongeBob terbentur dan juga pingsan. Di alam bawah sadarnya dia bertemu dengan sosok Tuan Crab yang pemberani yang memberikannya arahan dan juga semangat untuk melewati rintangan tersebut. Setelah itu ia sadar dan pergi menuju para penjaga itu untuk melawan dengan penuh keberanian dan semangat. Benar di hadapan awak. Saya berani dan Bagaimana mereka menggigit? lihatlah kita. Berkat kebodohan dan keberaniannya itu, mereka berdua justru berhasil menang melawan para penjaga tersebut. Para penjaga itu kalah karena terlalu banyak tertawa melihat kebodohan mereka. Tidak disangka, mereka pun berhasil melewati checkpoint yang pertama. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke checkpoint yang kedua. Di sisi yang lain ada Tuan Crab dan krunya yang masih berada di laut neraka. Di sana mereka bertemu dengan sekumpulan siren yang berhasil memikat Squidward. Siren ini adalah makhluk mitologi yang digambarkan sebagai makhluk yang memikat pelaut dengan nyanyian merdu mereka. Nyanyian tersebut menuju ke kematian mereka di perairan yang berbahaya. Squidward tergoda dengan nyanyiannya siren dan dia pun ikut meramaikan nyanyian tersebut dengan memainkan klarinetnya. Yang seketika siren-siren itu pun berubah menjadi marah dan juga kesal karena mendengar suara klarinetnya Squidward. Dan mereka akhirnya justru menyerang balik Squidward. Tuan Crab dan Gary pun akhirnya terpaksa harus buru-buru menolong Squidward nih, karena mereka tidak boleh berlama-lama lagi. Penjaga mulut tak? Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan para siren tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka menuju Teluk Neraka. Di tengah perjalanan menuju checkpoint yang kedua, Flying Dutchman menasihati SpongeBob jika ingin menjadi lelaki dewasa dan lelaki sejati, SpongeBob harus menjauhi hal-hal bodoh dan jangan melakukan hal yang bodoh seperti yang dilakukan oleh Patrick. Setelah mendengar hal itu, SpongeBob akhirnya berhenti bermain-main dan melanjutkan perjalanannya dengan serius. Di sana SpongeBob akhirnya bertemu dengan makhluk penjaga di checkpoint yang kedua, yaitu melawan gurita raksasa. SpongeBob pun akhirnya teringat nasihat dari Tuan Crab nih saat ia pingsan itu, dan ia akhirnya mencoba melawan monster itu dengan caranya Tuan Crab lakukan. Seketika monster itu berhasil dikalahkan oleh SpongeBob dan kemudian mereka berhasil melewati checkpoint yang kedua. Berkat nasihat dari Tuan Crab dan Flying Dutchman, SpongeBob mampu melewati checkpoint selanjutnya dengan mudah dan juga berani. 7 cabaran 9 25. Yang mana semua checkpoint pun berhasil dilewati dengan mudah. Sampai akhirnya mereka berhasil melewati checkpoint ke-25. Terlihat mereka tengah bersantai dan merayakan kemenangannya itu. Dan di sini SpongeBob sempat melakukan kembali hal bodoh dengan Patrick dan itu membuat Flying Dutchman marah. Melihat Flying Dutchman marah, SpongeBob pun mengurungkan niatnya untuk bermain dengan Patrick dan ingin melanjutkan misinya untuk menjadi lelaki dewasa. Dia meninggalkan Patrick yang tengah menangis dan kecewa karena sahabatnya sudah tidak mau lagi bermain dengannya. Di sisi yang lain ada Tuan Crab dan krunya yang masih di laut neraka nih. Namun sayangnya kapal mereka hancur dan kehilangan banyak suku cadangnya. Pada akhirnya mereka pun mampir ke sebuah supermarket yang menjual suku cadang kapal. Di sana mereka mulai membeli banyak suku cadang yang diperlukan. Sampai akhirnya mereka menemukan ada keanehan di supermarket tersebut dan menyadari bahwa bukan hanya mereka di sana, namun ada makhluk lain juga. Makhluk itu ternyata burung berkepala 3 yang sedang menjaga telur-telur mereka di supermarket itu. Karena berada di situasi yang menakutkan dan menegangkan, Tuan Crab akhirnya meninggalkan Squidward dan Gary di sana. Namun sialnya dia juga akhirnya tertangkap oleh monster burung itu bersama dengan Squidward dan juga Gary. Kini SpongeBob tinggal melewati checkpoint terakhir. Dia harus melewati rintangan ring fire dengan menggunakan motor bersama Flying Dutchman. Setelah rintangan terakhir itu berhasil, kini mereka harus menuju ke puncak. Di sana SpongeBob hanya perlu meniupkan klarinet Flying Dutchman di puncak. Namun tiba-tiba Tuan Crab datang dengan gagahnya bersama dengan monster burung berkepala 3 itu. Ternyata ia berhasil menjinakkan burung tersebut. Bahkan Squidward dan juga Gary pun selamat. Di sini ia mencegah SpongeBob untuk menuju ke puncak karena ia tahu niat asli dari Flying Dutchman. Dia menceritakan semua kebenarannya tentang kisahnya, kalau dia tidak pernah menjadi lelaki sejati
sejati. Dia juga tidak pernah melewati teluk neraka, yang mana dahulu dia hanyalah seorang koki kapal yang bercita-cita ingin menjadi lelaki sejati, namun diremehkan karena dipandang rendah. Ia pun menemukan klarinet Flying Dutchman dan diundang untuk melakukan perjalanan ke neraka untuk menjadi lelaki sejati. Namun ia tidak pernah berhasil. Baru saja ia memasuki lautan neraka, nyalinya ciut dan akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari sana. Mendengar hal itu, SpongeBob pun kecewa. Dia tidak menyangka kalau Tuan Crab berbohong kepadanya dan alhasil dia pun memutuskan untuk melanjutkan keinginannya itu. Dia juga masih terkena tipu dayanya Flying Dutchman. Di sini ia masih meyakini kalau Flying Dutchman tidak akan menipu dia seperti Tuan Crab yang menipu dia. Sesampainya di puncak, Flying Dutchman menghalangi akses masuk sehingga Tuan Crab dan yang lainnya tidak bisa masuk ke sana. Sementara SpongeBob meniup klarinet tersebut. Yang mana setelah ia meniup klarinetnya, perubahan pun terjadi. Wujud Flying Dutchman pun kembali menjadi manusia, sementara wujud SpongeBob mulai berubah menjadi hantu. Tuan Crab yang memaksa masuk ke sana juga akhirnya ikut bersama SpongeBob menjadi hantu. Dan di sini sumpahnya Flying Dutchman pun bebas. Dia mengatakan kalau dirinya hanya ingin pergi dari dunia bawah dan kembali melihat matahari dan lautan yang indah. SpongeBob pun kesal dan ia juga sedih nih. Ia menyesal atas tindakannya itu. Ia justru bersama Tuan Crab terjebak di sana untuk kurang lebih 500 tahun. Bahkan jika ia ingin kembali ke wujud aslinya, ia juga membutuhkan sosok yang berhati bersih dan tidak berdosa. Dan ia meminta maaf kepada Tuan Crab atas tindakan cerobohnya itu. Flying Dutchman pun pergi meninggalkan mereka di sana, terutama Barb, kru kapal setianya juga nih ditinggalkan di sana. Barb tidak menyangka kalau kaptennya akan meninggalkannya. Dia pun akhirnya mengatakan kepada SpongeBob nih kalau ada jalan terakhir agar SpongeBob dan Tuan Crab bisa terbebas dari kutukan Flying Dutchman. Mereka berdua harus pergi ke atas dan menemukan klarinet tersebut. Mereka harus mematahkan klarinet itu sebelum matahari terbenam dan mereka hanya bisa sekali seumur hidup pergi ke atas. Jadi mereka tidak mau menyia-nyiakan waktu. Mereka langsung bergegas nih pergi ke atas menggunakan burung berkepala 3 itu. Sementara Patrick, Barb dan yang lainnya masih berada di sana. Kemudian ada Flying Dutchman yang tengah menikmati kebahagiaannya di dunia manusia karena pada akhirnya dia bisa merasakan matahari. Sesampainya di permukaan, SpongeBob dan Tuan Crab langsung pergi ke tas Flying Dutchman, tempat ia menyimpan klarinetnya. Namun sialnya mereka justru ketahuan dan akhirnya Flying Dutchman pergi ke roller coaster tempat yang ditakuti oleh SpongeBob nih, sehingga SpongeBob dan Tuan Crab tidak akan pergi ke sana. Namun SpongeBob tidak mau takut lagi. Dia ingin terbebas dari kutukan tersebut. Dia pun bersama Tuan Crab nekat memasuki wahana roller coaster nih untuk mendapatkan klarinet itu. Apa? Yang beruntungnya mereka berhasil menghancurkan klarinet itu tepat pada waktunya. Akhirnya Flying Dutchman pun kembali menjadi hantu dan dihukum oleh para krunya untuk menjadi tukang cuci piring karena tidak setia kepada krunya. Sementara itu SpongeBob dan Tuan Crab dan yang lainnya tengah berbahagia di Krusty Krab dan bersenang-senang merayakan kemenangan mereka. Namun sialnya ada Squidward yang justru tertinggal di dunia bawah. Ia tertinggal di laut neraka sendirian dengan kapalnya Tuan Crab. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.